Berjumpa lagi dengan saya Reza Zulkifli dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dari Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Teknik Informatika. Oke, pada video kali ini saya akan memenuhi sebuah tugas akhir dari mata kuliah Sistem Operasi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan CPU. Simak sampai akhir, oke? Jangan di skip. Bye bye. Amazing. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Di sini ada first come first serve atau biasa kita singkat FCFS. Pada konsep FCFS ini, proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu. Jadi tidak peduli burstnya panjang atau pendek. Jadi perlu diingat ya teman-teman, proses yang datang pertama itu yang dilayani terlebih dahulu. Jadi kita akan berpacu pada kata-kata ini. Nah, di sini ada penjadwalan CPU, contoh soal dan penyelesaiannya, di mana di sini kita diharuskan untuk menggambarkan bin card dan menentukan rata-rata waktu tunggunya. Nah, di sini ada tabel contohnya ya teman-teman. Di sini ada proses yang diambil oleh saya itu 7 proses. Nah, untuk proses ini dibebaskan ya teman-teman, mau berapa aja itu dipersilakan. Cuma di sini saya mengambil 7 proses dengan arrival time atau waktu kedatangan yang berbeda-beda, juga dengan burst time atau waktu selesai dengan berbeda-beda. Contohnya di sini proses P1 dengan waktu kedatangan 0 dan akan berakhir di waktu ke-11. Itu teman-teman cara pembacaannya. Nah, di sini ada agent card di mana ada CPU dan RQ atau ready queue. Nah, pada waktu 0 kita akan menjalankan sesuai dengan yang ada di study kasus. Nah, berarti waktu 0 atau waktu kedatangan 0 di sini ada proses P1. Maka P1 ini yang akan kita jalankan terlebih dahulu. P1 yang akan kita jalankan. Nah, ini tanda bahwa P1 itu dijalankan ya, atau prosesnya sedang dijalankan. Lalu pada waktu kedua itu ada P2 yang datang. Nah, di sini bisa dilihat kenapa warnanya berbeda. Sorry teman-teman. Jadi warna hijau ini tandanya proses yang sedang dijalankan. Sedangkan warna kuning ini adalah proses yang mengantri atau menunggu proses sebelumnya dijalankan atau diselesaikan. Maka dari sini kita akan tetap menjalankan P1 ini. Kenapa? Karena P1 ini yang datang terlebih dahulu. Nah, pada waktu keempat P3 ini datang karena arrival time-nya 4 ya teman-teman. Lalu pada waktu ke-6 itu ada P4 yang datang. Pada waktu ke-8 itu ada P5 yang datang. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya kenapa P1 ini tidak selesai? Karena P1 ini memiliki waktu selesai itu di waktu 11. Jadi P1 akan selesai pada waktu ke-11. Jadi untuk waktu 8, 9, 10 itu P1 tetap dijalankan karena ininya belum selesai ya. Nah, pada waktu 9 itu ada P6 yang datang dan waktu ke-10 itu ada P7 yang datang. Nah, di sini di waktu ke-11 P1 ini telah berakhir atau telah selesai gitu. Jadi karena P1 ini selesai, maka kita akan melanjutkan ke proses yang tadi mengantri setelah P1 yaitu P2. Jadi di sini kita akan menjalankan P2. Nah, di sini P2 dijalankan, lalu di balik P2 ini ada antrian menunggu untuk P2 ini diselesaikan. Antriannya yaitu ada P2, P3, P4, P5, P6, dan P7. Nah, untuk di sini kita akan langsung menyelesaikan P2 di sini teman-teman. Nah, P2 ini kan memiliki burst time atau waktu akhir itu 7. Jadi waktu dia datang itu ditambah 7 teman-teman. Jadi 11 ini ditambah 7 jadi 18. Maka secara otomatis P2 ini akan berakhir di 18. Nah, karena P2 ini telah berakhir, maka kita akan melanjutkan proses yang dijalankan pada proses yang tadi mengantri setelah P2. Jadi setelah P2 ini kan ada P3, jadi P3 disinilah yang akan kita jalankan. Nah, begitupun balik P3 ini akan ada antrian yang akan menunggu untuk dijalankan, yaitu ada P4, P5, P6, dan P7. Nah, sama seperti sebelumnya, P3 ini akan kita selesaikan. Karena P3 ini memiliki burst time-nya 6, maka waktu 18 ini kita tinggal tambah 6 saja, jadi hasilnya 24. Maka secara otomatis P3 akan berakhir dan antrian berikutnya akan kita proses yaitu P4. Di balik P4 seperti tadi ada waktu-waktu yang atau ada proses-proses yang sedang menunggu antrian, yaitu ada P5, P6, dan P7.
Dan P4 ini akan kita selesaikan dengan 24 ini tambah burst time dari P4 yaitu 5. Jadi 24 tambah 5 sama dengan 29. Maka secara otomatis P4 ini akan berakhir pada waktu ke-29 ya teman-teman. Maka akan kita lanjutkan pada proses berikutnya yang dijalankan yaitu P5. Di balik P5 itu ada proses yang ditunggu yang mengantri yaitu P6 dan P7. Lalu P5 ini akan kita selesaikan dan P5 ini akan berakhir di waktu ke-33. Kenapa bertanya kenapa P5 berakhir di waktu ke-33 ya? Sama sebelumnya, kita akan menambahkan waktu ya kedatangannya ditambah dengan burst time. Lalu karena P6 ini P5 ini sudah selesai, kita akan melanjutkan antrian berikutnya yaitu P6. Maka P6 di sini diproses dan ada yang mengantri yaitu P7. Nah, maka kita akan selesaikan P6 terlebih dahulu. P6 di sini burst time 3, jadi waktunya kita tambah 3 jadi 36. Maka kita akan melanjutkan proses berikutnya atau proses terakhir yaitu P7 ya. Nah, di sini P7 memiliki burst time 2 jadi 36 tambah 2 sama dengan 38. Maka di sini P7 akan diproses dan akan berakhir. Nah, inilah penerapan FCFS pada GenCard di mana waktu yang datang atau proses yang datang terlebih dahulu itu yang akan diproses terlebih dahulu. Nah, lanjut kita akan menghitung waktu tunggunya. Di sini ada P10. Kenapa 0? Karena P1 ini langsung dijalankan dan langsung berakhir ya. Jadi P1 ini tidak mengantri atau tidak menunggu. Jadi secara otomatis nilainya 0. Lalu P2 ini waktu diprosesnya itu pada waktu 11, maka waktu 11 ini atau waktu prosesnya dikurangin waktu kedatangannya yaitu 2. Jadi 11 dikurangi 2 hasilnya 9. Lalu P3 ini diproses pada waktu 18 dan maka akan dikurangi waktu kedatangannya yaitu 4. Jadi 18 dikurang 4, 14. Begitupun sama dengan P4 ya. P4 ini diproses pada 24 dan dikurangi waktu kedatangannya yaitu 6, maka hasilnya 18. P5 waktu diprosesnya itu 29 dan dikurangi waktu kedatangannya 8, maka hasilnya 21. Lalu P6 waktu diprosesnya itu 33 dan waktu kedatangannya itu 9, maka hasilnya adalah 24. Dan terakhir atau P7 itu diproses pada waktu 36 dan dikurangi waktu kedatangannya itu 10, maka hasilnya 26. Nah, hasil inilah kita jumlahkan. Jadi 9 tambah 14 112 dibagi 7 adalah 16. Jadi 26 hasilnya adalah 112. Nah, karena waktu tunggunya sudah ada nih teman-teman, lanjut kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya atau AWT. Di mana rumusnya total waktu tunggu dibagi banyak proses. Di sini kan waktu tunggunya totalnya itu 112 ya teman-teman, dan banyak proses itu seperti yang di studi kasus itu ada 7 ya. Jadi 112 waktu tunggu atau AWT dari FCFS ini adalah 16 dengan satuan waktu. Biasa kita singkat dengan SJF non-frame type. Konsep SJF non-frame type ini jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time yang kecil dan pendek yang akan dilayani terlebih dahulu. Jadi pada konsep ini kita akan berfokus pada burst time yang kecil dan pendek yang akan dilayani terlebih dahulu. Tapi ini ketika arrival time-nya sama ya. Kalau misalnya arrival time-nya berbeda, berarti kita nggak perlu pakai konsep yang pendek yang dilayani terlebih dahulu. Di sini ada contoh soal yang sama di mana ada 7 proses dengan 7 arrival time berbeda dan 7 burst time berbeda. Pada contoh ini kita diharuskan untuk menggambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT. Di sini ada Gantt chart-nya di mana ada CPU dan R key. Langsung saja pada waktu 0. Nah, kita lihat pada studi kasus yang tadi berarti 0 ini arrival time ya. Jadi kita lihat ini tuh nilai-nilai ini tuh ada di arrival time. Di sini kan ada waktu 0. Nah, pada studi kasus arrival yang waktunya 0 itu adalah P1, maka kita masukkan P1.
Lalu karena ini P1 ini datang pertama, maka langsung P1 ini yang akan kita proses. Lalu pada waktu kedua itu ada P2 masuk menghadap antrian setelah P1. Berikutnya pada waktu 4 ada P3 yang masuk. Pada waktu 6 ada P4 yang masuk. Di sini P1 masih tetap berjalan ya teman-teman, sampai burst time-nya habis, yaitu 11. Berikutnya pada waktu 8 ada proses ke P5 yang akan masuk. Pada waktu 9 ada P6 yang akan masuk, dan pada waktu ke-10 ada P7 yang akan masuk. Nah, lalu ini kan konsepnya yang arrival time-nya sama, maka burst time yang pendek atau yang kecil yang akan dilayani. Nah, di sini kita antrikan dulu mulai dari P2, P3, P4, P5, P6, P7. Kenapa kita antrikan? Karena di sini kan P1-nya ini sudah habis di sini di waktu 11. Jadi sisanya yang akan kita pilih burst time-nya yang pendek. Karena P2, P3, P4, P5, P6, P7 ini datang secara bersamaan di sini. Nah, dari P2, P3, P4, P5, P6, P7 ini kita lihat burst time-nya yang paling pendek, dan itu jatuh pada P ke-7. Maka kita akan selesaikan dulu P7 atau kita proses dulu P7, sehingga gimana caranya P7 ini akan habis di waktu berikutnya. Karena untuk menyelesaikan prosesnya dari P7, kita tinggal tambah aja waktu prosesnya dengan burst time-nya. Ini kan waktu prosesnya kan 11, kita tambah dengan 2, maka 13, dan secara otomatis P7 akan selesai di waktu ke-13. Nah, berikutnya sama seperti sebelumnya. Kita lihat dulu burst time-nya yang mana yang paling kecil, dan itu yang akan dijalankan. Setelah kita lihat kan di sini ada dari 5 proses, P6 lah yang burst time-nya paling kecil. Maka akan kita proses P6 di sini. Nah, untuk menyelesaikan P6, waktu prosesnya kita tambah dengan burst time dari P6 yaitu 3, maka hasilnya 16, dan P6 akan habis pada waktu 16. Lanjutnya sama seperti berikutnya, berarti karena P6 habis berarti tinggal 4 proses. Dan dari 4 proses ini kita lihat lagi burst time yang paling pendek, dan itu ada pada P5. Maka P5 yang akan kita proses. Nah, P5 ini akan kita selesaikan pada waktu berikutnya, yaitu 16 ditambah burst time-nya 4 sama dengan 20, maka secara otomatis P5 akan habis pada waktu ke-20 atau selesai di waktu ke-20. Maka sisa prosesnya 3. Nah, dari 3 ini kita lihat kembali proses mana yang burst time-nya paling sedikit, yaitu ada jatuh pada P4, maka P4 yang akan kita proses di sini. Maka 20 ditambah burst time-nya 5 sama dengan 25, dan secara otomatis P4 akan habis pada waktu 25. Berarti sisa 2, ada P2 dan juga P3. Dari kedua proses ini yang burst time-nya paling kecil yaitu P3. Maka P3 yang akan kita proses. Lalu 25 untuk menyelesaikan proses dari P3 ini, maka waktu proses kita ditambah dengan burst time dari P3 yaitu 25 ditambah 6 jadi 31. Maka sisa 1 lah yang proses yang terakhir, maka itu yang akan kita jalankan, yaitu P2 dengan burst time 7. Maka waktu prosesnya kita tambah burst time dari P2 yaitu 31 ditambah 7, maka hasilnya 28, dan P2 selesai pada waktu ke-38. Nah, itulah tadi Gantt chart dari SJF non-frame type. Nah, selanjutnya kita akan mencari waktu tunggu dari semua proses. Rumus waktu tunggu adalah waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Nah, pada P1 datang pada 0 dan langsung diproses sampai habis. Itu artinya P1 adalah 0. Lalu P2 selesai pada 31 dan datang pada 2. Jadi 31 dikurang 2 sama dengan 29. Lalu P3 diproses pada waktu ke-25 dan datang pada waktu keempat, maka 25 dikurang 4 yaitu 21.
Selanjutnya P4 diproses pada waktu ke-20 dan datang pada waktu ke-6, maka 20 dikurang 6 sama dengan 14. Begitupun seterusnya sampai P ke-7, di mana P7 ini diproses pada waktu ke-11 dan datang pada waktu ke-10, maka hasilnya adalah 1. Setelah semuanya sudah dihasilkan, maka kita jumlahkan untuk mengetahui totalnya. Jadi 29 tambah 21 tambah 14 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 1 adalah 77. Setelah kita tahu total dari waktu tunggu ini, kita lanjutkan ke proses pencarian rata-rata waktu tunggu atau AWT. AWT ini memiliki rumus total waktu tunggu, atau yang ini total 77 ini dibagi banyaknya proses, dan banyaknya proses seperti yang saya sudah jelaskan di soal tadi, kita memiliki 7 proses. Jadi total waktu tunggunya 77 dibagi 7 sama dengan 11 dalam satuan waktu. Nah, jadi kesimpulannya untuk SJF non-frame type ini memiliki rata-rata waktu tunggu yaitu 11 dalam satuan waktu. Nah, oke, selanjutnya ada SJF frame type, di mana tadi kan sudah dijelaskan tentang non-frame type-nya, dan di sini akan dijelaskan mengenai frame type-nya dari SJF itu sendiri. Di mana konsep SJF frame type ini adalah jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang, di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu progres yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Jadi poinnya di sini adalah jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang, tes yang sedang dikerjakan, maka itu yang akan dikerjakan. Di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya seperti sebelumnya. Di sini ada 7 proses dengan 7 arrival time dan 7 burst time yang berbeda-beda. Sama seperti sebelumnya juga, bahwa di sini kita diharuskan untuk menggambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT. Di sini ada Gantt chart-nya, di mana ada CPU dan RQ sebagai ready queue. Nah, pada waktu ke-0 ini kita lihat lagi dari studi kasusnya, di mana waktu kedatangan 0 itu dimiliki oleh proses P1. Jadi P1 masuk dengan burst time-nya 11. Maka yang datang pertama ini berarti P1 ini langsung diproses. Nah, kemudian pada waktu kedua datang dari P2, karena P2 ini arrival time-nya 2 atau waktu kedatangan 2, dan sisa dari P1 ini akan dalam antrian di waktu kedua. Kenapa dalam antrian? Karena sisa P1 ini kan 11 dikurang 2 artinya 9. Nah, setelah keduanya datang, kita membandingkan burst time mana yang lebih kecil. Karena burst time yang datang ini yang lebih kecil yaitu 7, maka burst time yang baru ini yang akan kita kerjakan yaitu P2. Maka P2 ini akan kita jalankan. Lalu pada waktu keempat muncul P3. Nah, di sini juga sama ya, kita karena tadi P2 yang dijalankan, maka P2 di sini dalam antrian setelah P3. Dengan sisa waktu atau burst time-nya 5. Kenapa 5? Karena di sini 7 dikurangi di sini kan perbandingannya 2 ya. Jarak tempuhnya 2. Jadi dikurangnya 2. Jadi 7 dikurang 2 yaitu 5. Dan P1 ini tetap dalam antrian dengan jumlah yang sama, dengan jumlah proses yang sama yaitu 9. Nah, dari ketiga di sini kita bandingkan kembali burst time mana yang lebih kecil. Nah, dari ketiga ini burst time 2 lah yang masih tetap dengan nilai terkecil, maka kita akan melanjutkan P2 ini. Nah, pada waktu ke-6 ini P4 muncul, dan P3, P2 dan P1 menjadi antrian setelah dari P4 ini. Dari keempat proses ini kita membandingkan kembali proses mana yang paling kecil burst time-nya, itu proses P2. Kenapa di sini 3? Karena kan di sini udah jalan 2 lagi ya si P2, jadi berkurang 2. Jadi yang tadi semulanya 5 akan berubah menjadi 3. Nah, dari sini kan masih kelihatan ya bahwa P2 inilah yang masih kita jalankan karena di sini burst time-nya yang paling kecil. Maka tetap P2 yang akan kita jalankan. Lalu pada waktu ke-8 muncullah P5 datang, dan P4, P3, P2, P1 akan menjadi antrian setelahnya. Nah, dari kelima proses ini kita membandingkan mana lagi yang lebih kecil, dan tetap P2 inilah yang masih kecil. Nah, lalu P2 tetap kita jalankan dengan nilai 1.
Itu artinya P2 ini akan habis pada waktu ke-9. Nah, pada waktu ke-9 muncullah P6 dan P5, P4, P3 dan P1 ya. P2 ini soalnya sudah habis di sini. Akan menjadi antrian dari P6. Nah, dari sini kita bandingkan dari kelima proses ini burst time mana yang paling kecil, yaitu burst time dari P6, yaitu nilainya 3. Maka P6 lah yang akan kita proses. Lalu pada waktu ke-10 muncullah proses ke-7 atau P7 dengan burst time-nya 2, dan P6, P5, P4, P3, P1 ini akan menjadi antrian dari P7. Nah, karena dari ke-6 proses ini ada 2 yang burst time-nya sama, maka kita akan mengerjakan yang mana yang lebih dulu diproses, karena yang di sini yang lebih dulu diproseskan 6 ya, jadi kita akan tetap menjalankan nilai dari 6. Nah, proses 6 ini akan kita selesaikan. Gimana cara menyelesaikannya? Waktu di prosesnya ini ditambah dengan burst time terakhir dari P6, yaitu 2. 10 ditambah 2 sama dengan 12, maka secara otomatis P6 akan habis di waktu ke-12. Maka kita tinggal lanjutkan P7, P5, P4, P3, P1 dalam antrian. Dari kelima proses ini bisa kita lihat ya, burst time mana yang paling kecil, yaitu P7, maka kita akan langsung menyelesaikan proses dari P7 ini, yaitu dengan 12 atau waktu prosesnya ditambah dengan burst time-nya yaitu 2 jadi 14. Nah, secara otomatis P7 akan habis di waktu 14. Nah, berikutnya P5, P4, P3 dan P1. Dari keempat ini P5 lah yang nilai burst time-nya paling kecil, maka P5 yang akan kita proses. Untuk menyelesaikan P5 gampang saja, tinggal waktu di proses ini tambah dengan burst time P5 yaitu 5, maka hasilnya 18, dan secara otomatis P5 ini akan habis di waktu 18. Nah, berikutnya sisa 4, P4, P3 dan P1. Dari ketiga proses ini P4 lah yang nilai burst time yang paling kecil, maka itu yang akan kita jalankan. Nah, akan kita selesaikan di waktu 23, karena 18 ini tambah 5 hasilnya 23, maka otomatis P4 ini akan habis di 23 atau akan selesai. Maka sisa 2 proses yaitu P3 dan P1. Nah, di sini kita membandingkan kembali bahwa P3 inilah yang burst time yang lebih kecil, maka ini yang akan kita selesaikan. Lalu kita selesaikan prosesnya dengan 23 ini atau waktu prosesnya ditambah dengan burst time-nya yaitu 6 sama dengan 29, maka P3 secara otomatis habis dan otomatis kita akan menjalankan P1 yaitu sisa dari semua proses dengan burst time 9. Maka akan P1 ini akan kita jalankan dan waktu prosesnya akan ditambah dengan burst time sama dengan 38, maka otomatis P1 ini akan habis di waktu ke-38. Nah, inilah hasil dari Gantt chart dari SGF dari FreeTime. Maka kita akan lanjutkan untuk menghitung waktu atau waktu tunggunya. Di sini ada P1 ya. Kita bisa dilihat P1 ini berakhir pada waktu ke-29, dan P1 ini kan tadi waktu kedatangannya di 0, jadi 29 dikurang 0. Lalu P1 ini kan pernah berjalan ya teman-teman ke sini nih selama 2. Ini kan 2 ya, 0 ke 2 itu kan jarak tempuhnya 2 ya. Jadi 29 dikurang 0 dikurang 2 maka hasilnya 27. Dan P2, karena P2 di sini baru datang dan langsung diproses, maka itu otomatis nilainya bakal 0. Nah, lalu P3 itu kan diproses pada waktu ke-23 dan datang pada waktu 4, maka nilainya 23 dikurang 4 yaitu 19. Begitupun P4. P4 kan di prosesnya itu pada ke waktu 18, dan P4 ini muncul pada waktu ke-6 atau datang pada waktu ke-6, maka 18 dikurang 6. Ini kenapa nggak dikurang lagi? Karena ini belum berjalan ya teman-teman. Soalnya di sini mereka ngantri ya, bukan langsung dijalankan. Sedangkan P1 ini tadi langsung dijalankan, jadi dikurang lagi sejumlah jalan yang sudah dijalankan. Lalu ada P5 kan diproses pada waktu ke-14 dan datang pada waktu 8, jadi hasilnya 6. Nah, P6 itu datang pada pada waktu ke-9
dan langsung diproses. Itu artinya P6 ini nilainya 0, dan P yang terakhir adalah P7, di mana P7 diproses pada waktu ke-12 dan datang pada waktu ke-10. Maka 12 dikurang 10 yaitu 2. Nah, setelah semuanya dihitung, kita tinggal jumlahkan 27 ditambah 19 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2, yaitu waktu totalnya adalah 66. Setelah waktu tunggunya kita hitung, lalu kita akan hitung rata-rata. Jadi rata-rata waktu tunggunya atau AWT dengan rumus total waktu tunggu dibagi banyak proses sama dengan total waktu tunggunya kan 66, dan banyak prosesnya ini kan di sini ya 7. Jadi 66 dibagi 7 yaitu dapat nilai 9,42 sekian. Namun kita bulatkan jadi 3 angka di depan saja yang kita bawa, jadi 9,42 satuan waktu. Jadi di sini sudah selesai ya teman-teman. Yang pertama ada Gantt chart, yang kedua ada rata-rata waktu tunggu, semuanya sudah dihitung dan mendapat waktu rata-rata tunggunya itu adalah 9,42 dalam satuan waktu. Oke, kita menginjak ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang keempat, ada priority scheduling non-prime time. Jadi konsep dari priority scheduling non-prime time ini adalah melakukan proses yang memiliki prioritas atau priority tertinggi, sehingga proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritas sama, maka akan ditentukan dari FCFS, atau pada FCFS ini kan sebelumnya dibahas bahwa siapa yang datang lebih dahulu itu yang akan diproses. Jadi ketika prioritinya memiliki nilai yang sama, maka akan ditentukan dari FCFS ya. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk contohnya sih hampir sama ya sama soal sebelumnya, cuma di sini ditambahkan prioritas atau priority. Di sini ada 7 proses dengan arrival time berbeda dan burst time berbeda, namun dengan priority ada yang sama dan ada yang tidak. Itu kita di sini mengambil priority 2 dan 1. Nah, untuk priority ini kita anggap kayak kejuaraan. Ketika ada juara 1 dan juara 2, maka yang lebih besar itu adalah juara 1 bukan juara 2. Jadi yang akan kita prioritaskan adalah 1. Dengan menggambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu. Di sini ada Gantt chart-nya dengan CPU dan ENGI. Nah, pada waktu 0 seperti biasa, proses yang akan datang adalah P1. Maka di sini P1 ini akan langsung dijalankan. Nah, kemudian pada waktu kedua ada P2 yang datang dan sisa dari P1. Nah, P1 ini kan tadi burst time-nya 11 ya teman-teman, namun karena ini udah berjalan sejauh 2, jadi 11 dikurang 2 yaitu 9 dengan priority-nya 2. Nah, di sini kita bisa membandingkan. Tadi kan konsepnya bahwa priority yang paling tinggi itu yang akan dijalankan. Nah, di sini priority 1 dan 2 kayak kejuaraan juara 1 dan juara 2. Maka yang akan dijalankan itu yang juara satunya, karena juara 1 memiliki nilai yang lebih tinggi gitu, atau kejuaraannya lebih tinggi. Kita analogikannya seperti itu. Jadi di sini yang akan jalan adalah P2. Lalu pada waktu keempat P3 muncul dengan kita tetap menjalankan P2 ya. P2 ini berjalan sebanyak 2 atau sejauh 2. Jadi P2-nya ini burst time-nya berkurang jadi 5 dengan priority tetap 1, dan P1 tetap ya di sini mengikuti antrian. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, P2 ini masih memiliki priority yang paling besar, jadi tetap P2 yang akan dijalankan. Di sini pada P6 dalam waktu ke-6 itu P4 muncul atau datang masuk. Nah, lalu P3, P2, P1 dalam antrian. Nah, di sini bisa kita lihat P2 ini kan P2 ini burst time berkurang ya, karena kan ini udah berjalan sejauh 2 juga. Jadi yang tadinya 5 berubah menjadi 3. Nah, di sini ada priority yang sama yaitu 1 dan 2, 1 dan 1 yaitu P4 dan P2. Nah, seperti yang sudah dikatakan bahwa ketika prioritinya memiliki nilai yang sama, maka akan ditentukan dari FCFS ya, atau siapa yang datang cepat itu yang akan diproses. Dari P2 dan P3 yang datang cepat yang mana? Nah, jadi yang datang cepat ini yang P2 ya, karena kan ini diprosesnya kedua. Sedangkan P4 kan belum diproses. Maka P2 ini akan tetap berjalan. Lalu pada waktu ke-8 P5 muncul. Jadi P4, P3, P2, P1 nya dalam antrian.
Di sini kita bisa lihat ya bahwa P1 ini masih menduduki priority tertinggi gitu. Jadi kita akan tetap menjalankan P1. Nah, P1 tinggal 1. Nah, dari 8 ke 9 kan jaraknya 1. Jadi priority ini akan habis di bukan priority tapi P2 ini akan habis di waktu ke-9. Jadi tinggal P6 juga masuk ya, karena kan di sini di waktu 9 P6 ini bakal masuk ya. Jadi P5, P4, P3, P1 ini akan dalam antrian. Nah, dari kelima proses ini mana yang prioritinya paling tinggi, yaitu ada P6 dan P4 dengan priority 1. Namun kan balik lagi ke konsepnya, siapa yang datang cepat itu yang akan diproses. Jadi yang datangnya lebih awal itu P4 ya teman-teman. Jadi P4 yang akan kita proses. Lalu pada waktu ke-10 ada P7 yang datang, dan P6, P5, 4, 3, 1 ini dalam antrian. Nah, dari 6 proses ini mana yang prioritinya lebih tinggi, yaitu masih tetap P4. Maka P4 akan lanjut dijalankan. Nah, untuk mengakhiri P4 di sini kan P4 burst time tinggal 4 atau proses waktunya kan tinggal 4. Kita selesaikan saja dari waktu yang diproses ditambah burst time-nya 4. Jadi 10 tambah 4, 14. Maka secara otomatis P4 akan selesai pada waktu ke-14. Maka sisa P7, P6, P5, P3, dan P1. Dari kelima prioritas ini, yang mana yang memiliki prioritas tinggi, yaitu P6. Maka P6 yang akan berjalan. Nah, untuk menghabiskan atau menyelesaikan P6, kita membutuhkan waktu 3, yaitu 14 ditambah 3 sama dengan 17. Maka secara otomatis proses P6 ini akan selesai pada waktu ke-17. Maka P7, P5, P3, P1 yang tadi dalam antrian akan segera diproses. Nah, di sini keempatnya memiliki prioritas yang sama, yaitu 2. Jadi kita akan melihat dari siapa yang paling cepat datang atau cepat masuk, yaitu P1. Maka P1 ini yang akan kita proses. Untuk menyelesaikan P1, waktu diprosesnya kita tambahkan dengan bersaing sisa atau proses sisa dari P1 ini, yaitu 9. Jadi 9 tambah 17 yaitu 26. Maka secara otomatis P1 ini akan selesai pada waktu 26. Kita tinggal ada 3 P-nya lagi. Jadi kita bandingkan mana yang akan berjalan lebih dahulu, yaitu P3 ya. Maka P3 berjalan dan P3 akan habis di waktu 32. Lalu ada P7 dan P5, maka yang akan berjalan adalah P5 dan P5 akan habis pada waktu 36. Maka sisa P7, maka P7 lah yang akan berjalan dan P7 akan habis di waktu ke-38. Nah, itulah tingkat dari priority scheduling non-verified. Lalu kita akan menghitung waktu tunggunya. Nah, pada P1 kan diproses itu pada nilai ke-17, namun P1 sudah berjalan 1 kali. Jadi P1 ini adalah nilainya 17 dikurang 0 kan 0 ini waktu kedatangannya, dan dikurang 2 karena udah jalan sejauh 2, jadi hasilnya 15. Untuk P2 0 karena P2 ini sekali masuk langsung diproses habis ya teman-teman. Maka otomatis nilainya itu 0. Untuk P3 ini diproses pada waktu 26 dan datang pada waktu ke-4. Maka nilainya 22. Kenapa di sini tidak dikurangi 2? Karena P3 ini tidak berjalan 2 kali ya, hanya berjalan 1 kali atau diproses 1 kali. Lalu P4 juga sama. P4 diproses pada waktu ke-9 dan datang pada waktu 4. Maka nilainya 5. Di sini P5 juga sama, diproses pada waktu 32, datang pada proses 8, maka nilainya 26. P6 diproses pada waktu ke-14 dan datang pada waktu 9, jadi 14 dikurang 9 yaitu 5. Dan untuk P7 yaitu diproses pada waktu 36 dan datang di waktu ke-10, maka 36 dikurang 10 yaitu 26. Jadi totalnya adalah 97. Maka kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya atau AWT. Nah, untuk AWT ini memiliki rumus total waktu tunggu dibagi banyak proses. Untuk total waktu tunggunya tadi sudah kita hitung ya teman-teman. Di sini ada total dan banyaknya proses di sini ya. Jadi banyak prosesnya ada 7. Maka 97 dibagi 7 sama dengan 13,85. Nah, kita udah memenuhi syarat, kita udah memenuhi penyelesaiannya ya. Yang pertama ada green card, yang
kedua ada rata-rata waktu tunggu, yaitu dengan nilai 13,85 dalam satuan waktu. Oke, langsung ke pembahasan yang kelima, yaitu priority scheduling prime time. Jadi kan yang sebelumnya itu non prime time, yang ini itu prime time-nya ya. Nah, untuk konsepnya yaitu melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritas sama, maka akan ditentukan dari burst time yang paling kecil. Nah, kalau tadi kan yang non-prime time itu berdasarkan FCFS. Nah, kalau ini ditentukannya ya berdasarkan burst time yang paling kecil. Ini ya. Ini jika prioritasnya sama, maka akan ditentukan dari burst time yang paling kecil. Nah, ini contoh soalnya sama sih kayak sebelumnya. Cuma di sini bedanya kita menjalankan dengan frame type-nya itu, bukan frame time-nya, dengan 7 proses, dengan arrival time yang berbeda dan burst time yang berbeda, juga dengan priority yang sama kayak sebelumnya. Maka kita harus menggambarkan gain card dan tentukan rata-rata waktu tunggunya. Di sini gain card-nya ya teman-teman. Nah, untuk pada waktu 0 ini P1 lah yang dimasukkan atau yang masuk, dan P1 juga yang langsung diproses. Kenapa langsung diproses? Karena P1 ini datang terlebih dahulu. Lalu pada waktu kedua ada P2 yang datang dengan prioritas 1 dan P1 dengan prioritas 2. Nah, di sini kan kita harus menjalankan yang prioritasnya lebih tinggi. Jadi prioritas sisi yang lebih tinggi adalah 1. Dan untuk P2 ini nilai burst-time-nya bakal berkurang ya, karena kan P2 sudah berjalan 2 ya, jadi 9 nilainya, bukan 11 lagi. Nah, lalu pada waktu keempat ada P3 yang jalan dan di antriannya ada P2 dan juga P1. Dari ketiga prioritas ini P2 lah yang memiliki prioritas tertinggi, maka P2 yang tetap berjalan. Nah, pada waktu ke-8 P5 lah yang masuk, dan dengan antriannya yaitu ada P4, P3, P2 dan juga P1. Namun dari semuanya ini ada yang paling tertinggi itu kan 1 ya prioritasnya. Di sini ada 2, P4 dengan prioritas 1 dan P2 dengan prioritas 1. Namun kan jika memiliki prioritas atau priority yang sama, maka kita akan menjalankan yang burst time-nya paling kecil, yaitu di sini ada ini ya P2 dengan burst time-nya 1. Maka P2 yang akan masih berjalan. Nah, P2 ini akan habis di ke-9. Di waktu ke-9 akan secara otomatis akan habis ya, karena di sini kan burst time 1 dan jarak dari 8 ke 9 itu waktu tempuhnya 1 gitu, maka P2 ini akan habis. Nah, lalu pada waktu ke-9 ini P6 masuk ya. P6 masuk diikuti dengan P5, P4, P3 dan juga P1. Dari kelima proses ini P6 lah yang memiliki prioritas tertinggi dan juga memiliki burst time yang paling kecil, maka P6 lah yang akan berjalan. Lalu pada waktu ke-10 P7 masuk diikuti dengan P6, P5, P4, P3 dan juga P1. Nah, dari ke-6 proses ini P6 lah yang memiliki prioritas paling tinggi dan juga memiliki burst time yang paling kecil, maka P6 akan masih terus berjalan. Dan kita akan menyelesaikan P6 ini dengan cara waktu proses ditambah burst time sisa dari P6 yaitu 2, jadi 10 tambah 2 yaitu 12, maka otomatis P6 akan habis di waktu ke-12. Maka lanjut, berarti sisa dalam antrian itu P7, P5, P3, P4, P1. Nah, dari ke-5 ini yang memiliki prioritas tinggi itu hanya P4, memiliki prioritas 1, jadi P4 yang akan kita jalankan. Nah, P4 akan kita habiskan di waktu berikutnya, maka waktu proses ini akan ditambah dengan burst time sisa proses dari P4 yaitu 5, jadi 12 ditambah 5 yaitu 17, maka secara otomatis P4 akan habis di waktu ke-17. Lalu sisanya di sini ada P7, P5, P3 dan P1. Dari semuanya ini memiliki prioritas yang sama yaitu 2, maka kita akan mencari burst time yang paling rendah yaitu P7, maka P7 akan kita proses dan P7 akan habis di waktu berikutnya, karena 17 ini waktu proses ini kita tambah dengan nilai burst time dari P7 yaitu 2, maka 19 ditambah 2 yaitu 19. Lalu secara otomatis P7 ini akan selesai ya teman-teman di waktu 19 ini, maka akan kita lanjutkan dengan 3 proses yang sisa yaitu P5, P3 dan P1. Dari ketiga proses ini memiliki prioritas yang sama yaitu 2 dan
memiliki burst time yang berbeda, namun kita akan memilih burst time yang paling rendah ya, yaitu 4. Jadi P5 inilah yang akan berjalan, dan P5 habis di waktu ke-23 karena proses sebelumnya yaitu 19 ditambah dengan burst time dari P5 yaitu 4, maka kita jumlahkan sama dengan 23 dan P5 akan habis atau akan selesai di waktu ke-23. Lalu di sini berarti sisa P3 sama P1 ya. Nah, di sini kita lihat lagi karena prioritasnya sama, kita lihat dari burst time yang paling rendah yaitu P3, maka P3 yang akan diproses dan P3 habis di waktu ke-29 karena waktu sebelumnya 23 ini ditambah dengan burst time sisa dari P3 yaitu 6. Jadi 23 ditambah 6 yaitu 29. Maka di sini sisa prosesnya yaitu P1 dengan burst time 9 dan prioritas 2. Dan P1 akan berjalan atau dijalankan dan P1 berakhir di waktu ke-38. Nah, inilah gain card dari priority scheduling yang prime type-nya ya teman-teman. Maka setelah kita selesaikan gain card-nya, kita akan mencari waktu tunggunya. Di sini ada waktu tunggunya untuk P1. P1 diproses pada waktu ke-29 dan waktu kedatangannya 0, tapi sempat berjalan selama 2 atau sejauh 2. Jadi 29 dikurang 0 dikurang 2 yaitu nilainya 27. Lalu P2 karena P2 sekali datang langsung diproses hingga habis, maka secara otomatis P2 ini bernilai 0. Berikutnya P3. P3 ini kan diproses pada waktu ke-23 dan datang pada waktu ke-4. Jadi 23 dikurang 4 yaitu 19. Dan untuk P4 kan diproses pada waktu 12 dan datang harusnya di sini 6 ya. Harusnya di sini 6 ya teman-teman. Dan sisa 6. Ini salah ya teman-teman. Jadi sisanya 6. Lalu untuk P5 ini diproses pada waktu 19 dan datang pada waktu 8, maka hasilnya adalah 11. Nah, untuk P6 sekali keluar itu langsung diproses habis, maka nilainya otomatis 0. Untuk P7 diproses pada waktu ke-17 dan datang pada waktu ke-10, maka hasilnya 7. Dan untuk totalnya karena tadi ada yang salah, kita hitung kembali di 23 ditambah 19 ditambah 6 ditambah 11 ditambah 7 yaitu 70 ya. Ini seharusnya 70. Anggap 70. Lalu kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya atau AWT. Untuk rumus AWT adalah total waktu tunggu dibagi banyaknya proses. Ini total waktu tunggunya tadi salah ya, harusnya 70 ya teman-teman. Jadi di sini 70 untuk banyak prosesnya yaitu 7. Jadi nilainya adalah 70 dibagi 7 yaitu 10 dalam satuan waktu. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan penyelesaian dari priority scheduling di mana harus ada gain card dan juga menghitung rata-rata waktu tunggunya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ke-6 yaitu ada round robin non-prime type. Konsepnya adalah proses dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses dijalan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Proses round robin non-prime type jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Nah, di sini soalnya sama ya kayak sebelumnya. Namun di ini ya perlu diketahui arrival time-nya sama. Jadi ini nilainya tuh sama 0 semua. Kalau mau 1 semua. Cuman kita kan mulai waktunya itu dari 0 ya teman-teman. Jadi kita samakan untuk arrival time-nya 0 dengan sama 7 proses dan juga 7 burst time yang berbeda-beda. Dan juga di sini kita kan disuruh untuk menggambar gain card dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT dengan quantum time atau time quantum. Jadi ada waktu jangka waktunya ya teman-teman, yaitu 3. Dan di sini bisa kita lihat untuk time quantumnya kan 3. Jadi jarak dari 0 itu ke 3 itu selisihnya 3 ya. Jadi ke sini 3, ke sini 3, ke sini 3. Jadi kan 0 ke 3 ditambah 3 kan 6, ditambah 3 lagi 9, terus 3 lagi, 3 lagi, 3 lagi. Pada waktu ke 0 di sini kan arrival time-nya 0, berarti semua proses ini akan ada di waktu ke 0. Nah, di sini kan ada P1. Nah, berarti ini kan artinya memiliki antrian yang sama. Jadi di waktu arrival time-nya itu 0. Jadi yang akan kita proses adalah P1-nya. Jadi nanti itu kayak muter terus teman-teman. Jadi P1 akan ke belakang, lalu P2 yang akan proses, P2 akan ke belakang, lalu P3 yang diproses, P3 akan mundur ke belakang, dan gitu seterusnya sampai nilainya selesai. Di sini 11. Lalu kita ke waktu ketiga, ini kan muter, jadi yang
kita proses atau kita jalankan yaitu P2 dengan nilai 7, dan P1 ini yang tadi kita proses akan berkurang karena sudah berjalan selama atau sejauh 3. Jadi P1 ini akan ada di belakang dengan nilai 8 karena 11 ini dikurang 3 kan hasilnya 8. Lalu di waktu ke-6 P3 yang akan dijalankan dan P1 P2 menjadi antrian terbelakang dengan P2 nilainya dikurang 3 yaitu jadi hasilnya 4. Lalu pada waktu ke-9 P4 lah yang diproses dan P5, P6, P7, P1, P2, P3 yang menjadi antrian dengan P3 atau nilai sebelumnya itu pindah ke belakang dengan nilai burst time yang berkurang yang tadinya 6 menjadi 3. Lalu untuk waktu ke-12 ini P5 yang muncul dengan burst time yang 4 dan P6, P7, P1, P2, P3, P4 menjadi antrian, dan P4 yang semulanya 5 kan karena sudah berjalan sejauh 3 ya teman-teman, jadi nilainya 2. Lalu pada waktu ke-15 P6 yang akan kita proses dengan P7, P1, 2, 3, 4, 5 yang menjadi antrian, dan P5 yang sebelumnya 3 sudah berjalan yang sebelumnya 4 berjalan 3 jadi sisa 1 dan berada di urutan paling belakang atau di antrian paling belakang. Untuk waktu yang ke-18 ini ada P7 yang datang dan P1, P2, P3, P4, P5 di menjadi antrian. Nah di sini P6-nya sudah habis ya teman-teman, karena P6 kan di sini hanya memiliki burst time-nya 3. Jadi sekali jalan itu langsung habis, jadi tidak masuk antrian kembali. Nah untuk waktu di sini kita akan selesaikan P7 ini karena P7 yang akan diproses di sini. Jadi P7 kan memiliki burst time 2, untuk selesai berarti burst time-nya harus habis ya. Jadi 18 ini kita tambah 2 jadi 20 dan secara otomatis P7 sudah selesai pada waktu 20. Maka kita akan menjalankan antrian berikutnya yaitu P1 dengan nilai 8. Nah P1 akan berjalan di sini dan P1 akan habis di waktu ke-28 karena nilai proses yang 20 ini ditambah dengan burst time sisanya P1 yaitu 8, jadi 28 otomatis P1 habis di waktu 28. Maka kita akan menjalankan proses berikutnya yaitu ada P2. P2 memiliki burst time 4 dan akan selesai pada waktu ke-32 karena waktu proses ini ditambah dengan nilai 4 yaitu jadi 32, dan maka kita akan melanjutkan ke proses atau menjalankan proses berikutnya yaitu P3 dengan burst time-nya 3. Maka di sini akan dijalankan ya teman-teman P3-nya. Dan untuk menyelesaikan P3, proses ini kita tambah dengan jumlah burst time sisa dari P3 yaitu 3, jadi 32 ditambah 3 yaitu 35. Maka P3 akan selesai di waktu ke-35. Lalu kita akan menjalankan sisa dari proses sebelumnya yaitu berarti P4 yang akan naik atau yang akan dijalankan. P4 memiliki burst time 2, jadi 35 ditambah 2 maka hasilnya 37, jadi P4 akan selesai pada waktu ke-37 dan sisa satu proses yaitu P5 dengan burst time 1, dan P5 ini akan otomatis dijalankan dan akan berakhir di nilai 38. Jadi untuk GenCard-nya itu akan berakhir semuanya atau yang terakhir itu ada di waktu ke-38. Berikutnya kita akan menghitung waktu tunggunya teman-teman atau waktu proses dikurang waktu kedatangan. Untuk P1 kan diproses ini ya. P1 itu kan diproses pada 20 pada nilai 20 ya. Terus P1 dikurangi jumlah jalannya karena tadi kan P1 udah jalan satu kali dengan nilai 3, maka 20 dikurang 3 hasilnya 17. Dan untuk P2 kan diproses pada waktu ke-28 dan P2 juga berjalan satu kali ya di sini nih di angka 3 ke 6 ini, berarti dikurang 3 maka hasilnya 25. P3 juga sama, P4 juga sama seperti itu, P5 juga sama. Nah di sini P6 kan dijalankan di waktu ke-15 dan P6 ini kan tidak jalan sama sekali ya, yang artinya di sini sekali jalan tuh langsung habis, jadi kan otomatis tidak ada jarak tempuhnya, jadi waktunya adalah 0. Jarak tempuhnya adalah 0, jadi 15 dikurang 0 adalah 15, dan 17 juga sama, 17 kan diproses di waktu ke-18 dan langsung habis ya, jadi tidak ada jarak waktunya atau jarak tempuh waktunya, jadi dikurangi 0, jadi maka totalnya adalah 180 setelah kita jumlahkan. Lalu kita akan mencari rata-rata waktu tunggu dengan rumus AWT. Total waktu tunggu, di mana total waktu tunggu ini ya 180 dan banyak prosesnya yaitu 7. Maka 180 dibagi 7, maka hasilnya 25,7114.
Gencast. Sudah, rata-rata waktu juga sudah, maka untuk priority scheduling yang frame type ini selesai dengan waktu rata-rata tunggu adalah 25,71 dalam satuan waktu. Oke, langsung saja ke pembahasan yang terakhir. Di sini ada round robin frame type. Jika sebelumnya itu yang non frame type, yang sekarang itu frame type, di mana konsepnya proses dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses dijalan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Proses round robin non preemptive jika setiap proses memiliki arrival type tidak sama. Nah, jadi di sini ada contoh soal yang sama seperti sebelumnya, cuman yang membedakan di sini adalah arrival time-nya. Nah, untuk yang non frame type itu kan memiliki arrival time yang sama. Namun kalau di ini ya di round robin yang frame type itu arrival time-nya berbeda. Namun masih sama. Terkait prosesnya itu ada 7 proses ya dengan arrival time yang berbeda dan berstandar berbeda. Sama seperti berikutnya, untuk quantum time-nya itu di sini 3. Untuk pembahasannya di sini ada gambar Gencast-nya. Nah, lalu pada waktu 0 ini kita lihat dari studi kasus yang sebelumnya dijelaskan, yaitu arrival time 0 ini yang akan muncul adalah P1, maka P1 yang akan muncul dan akan dijalankan langsung. Nah, berikutnya time kuantumnya kan 3, namun di jalan atau di waktu menuju 3 ada proses yang akan datang, yaitu P2. P2 akan datang pada proses waktu pertama. Lalu pada waktu ketiga kan tadi sudah dijelaskan bahwa bergerak itu bergantian. Yang tadi semulanya P1 yang dijalankan sekarang berubah menjadi P2 yang dijalankan. Maka di sini P2 lah yang berjalan. Dan P1 akan menjadi antrian setelah P2 dengan nilainya yang berkurang, yaitu 8. Karena bertime yang 11 ini kan sudah berjalan selama 3, jadi 11 dikurang 3 yaitu 8. Lalu pada P2 yang berjalan, diseling waktu menuju kuantum kedua yaitu 6, P3 muncul menjadi antrian berikutnya. Lalu tadi kan dijelaskan bergantian ya, jadi yang tadi semulanya P2 yang berjalan kita ganti jadi P1 yang berjalan, dan P3 menjadi antrian setelah P1. Begitupun di sini ada waktu proses yang masuk, yaitu ada P4. Di sini P4 masuk dan P2 menjadi antrian terakhir. Dan di sini yang dijalankan adalah P1 karena tadi bergantian. Sebelumnya P2 langsung berganti ke P1. Nah, di P1 ini di arah menuju quantum time ketiga berikutnya yang di 9 itu ada proses yang muncul di waktu ke-8 yaitu P5. Lalu pada pada waktu 9 ini P3 lah yang diproses, karena setelah P1 kan antriannya itu P3, jadi sesudahnya yang dikerjakan yaitu P3. Namun P1-nya tetap menjadi antrian dengan nilai burst-time yang berkurang menjadi 5. Dan begitupun P4 yang semulanya menjadi antrian tetap menjadi antrian, P2 juga menjadi antrian, dan P5 yang tadi baru muncul itu masuk ke dalam antrian setelah P3 dan diakhiri dengan P1 yang sebelumnya sudah berjalan dengan burst-time yang berkurang yaitu 5. Lalu P3 ini yang dari waktu 9 menuju 12 itu ada proses yang masuk kembali yaitu P6 di waktu ke-11, dan di waktu ke-12 yang dijalankan itu P4. Kenapa? Karena P4 ini ada di belakang antrian yang ketiga, jadi ganti ya, P3 ini ke belakang, P4 lah yang diproses. Terus berikutnya pada waktu 12 P4 kan dijalankan. Nah, yang menjadi antriannya berarti 2, 5, 1. Nah, di sini yang tadi yang baru masuk nih, yang P6 ini masuk dalam antrian, dan pada waktu 12 juga P7 masuk dan diakhiri dengan P3 yang sebelumnya sudah berjalan. Lalu kita akan menyelesaikan proses dari P4 ini, dimana burst time-nya kan waktu sisanya sisa 5 ya, jadi untuk waktu proses kita tambah 5, maka hasil 17, dan secara otomatis P4 ini selesai di waktu ke-17 dan akan
prosesnya akan dilanjutkan oleh P2. Jadi P2 yang berjalan dengan antriannya yaitu P5, P1, P6, P7, dan P3. Lalu P2 ini akan kita selesaikan pada waktu setelahnya. Jadi 17 ini waktu prosesnya ditambah burst time dari P2 yaitu 4, jadi nilainya 21, maka secara otomatis P2 selesai di waktu 21. Maka kita akan lanjutkan ke antrian berikutnya yaitu P5, dan P5 akan berjalan, lalu P5 akan selesai pada waktu 25. Karena di sini kan burst time-nya 4 lagi, jadi 21 ke 25 kan jaraknya 4, maka prosesnya habis atau selesai. Lalu di waktu 25 antrian berikutnya adalah P1, maka P1 yang akan kita jalankan dengan P6, P7, P3 menjadi antrian, dan P1 setelah dijalankan habis pada waktu ke-30. Lalu di waktu ke-30 ini P6 yang akan kita proses, karena setelah antrian berikutnya adalah P6, maka P6 yang akan dijalankan, dan P6 berakhir di waktu ke-30 dan P3. Maka P7 ini yang akan kita proses, dan P7 diproses, dan P7 selesai di waktu ke-35, dan sisa satu proses yaitu P3 dengan burst time 3, maka P3 akan berjalan dan P3 berakhir di waktu ke-38. Nah, itulah game card dari round robin frame type. Nah, kita akan mencari waktu tunggu, dimana waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Nah, untuk P1 kan sudah berjalan 2 kali ya. Waktu prosesnya kan di 21 ya, terakhir di prosesnya itu di waktu 25, dan sudah berjalan 2 kali. Di sini juga di sini. Jadi berarti kan kalau 2 kali 2 dikali 3, karena kan kuantumnya 3 jadi 6 ya. 25 dikurang 6 yang 19. Lalu di sini P2 kan berjalan di 17, lalu berjalan 1 kali berarti dikurang 3, dan dikurang juga 1 karena dia kan munculnya di ini di kedatangannya itu di waktu ke-1, maka hasilnya 13. Begitu juga dengan P3 sama seperti sebelumnya, dan P4 kan berjalan di waktu ke-12 dan muncul di waktu ke-5. Jadi berikutnya ada P5 kan berjalan di waktu ke-21 dan muncul di waktu ke-8, dan belum pernah berjalan ya, jadi hanya 1 saja yang dikurangi di 13. Untuk P6 diproses pada waktu 30 dan berjalan pada proses 11, dan belum pernah diproses hanya 1 kali, maka nilainya 30 dikurang 11 yaitu 19. Dan P7 berjalan di waktu ke-33 dan datang pada waktu ke-12, maka 33 kurang 12 adalah 21, maka totalnya adalah 120. Nah, lalu kita mencari waktu rata-rata waktu tunggunya atau AWT. Untuk rumus AWL sendiri adalah total waktu tunggu dan banyak waktu proses. Di sini total waktu tunggunya 120 dan banyak prosesnya adalah 7, maka 120 dibagi 7 adalah 17,14 satuan waktu dalam satuan waktu. Nah, di sini GenCard-nya sudah kita selesaikan dan rata-rata waktu tunggunya sudah kita ketahui. Jadi untuk penyelesaian pada round robin frame type selesai dengan hasil rata-rata waktu tunggunya adalah 17,14 dalam satuan waktu. Nah, oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan diimplementasikan kemudian hari.